Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus materi dari Bapak Adianto. Kepada Bapak Adianto, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati, Bapak Ibu panitia, para narasumber, para tamu, Bapak Ibu instansi pemerintah, akademisi, rekan-rekan, dan seluruh peserta webinar dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam webinar yang mengangkat tema pompanisasi berkelanjutan, energi surya untuk pertanian yang lebih produktif. Perkenalkan, saya Ardianto Indrakusuma dari PT Surya Kowa Teknologi Indonesia, Prinsipal sekaligus Premier Distribution Partner Lawrence Solar Water Pump di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman lapangan, pembelajaran teknis, serta pandangan mengenai bagaimana teknologi pompa air tenaga surya dapat berkontribusi terhadap pembangunan pertanian Indonesia yang lebih produktif dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai produktivitas pertanian, sebagian besar orang akan langsung memikirkan benih, pupuk, mekanisasi, atau varietas tanaman. Padahal ada faktor yang seringkali menjadi pembatas utama. Bukan lahannya, bukan petaninya, melainkan ketersediaan air pada waktu yang tepat. Karena sesungguhnya pertanian tidak hanya membutuhkan tanah, pertanian membutuhkan air pada waktu yang tepat. Itulah pesan pertama yang ingin kami sampaikan pada webinar ini. Indonesia sebenarnya memiliki potensi pertanian yang luar biasa. Produksi padi nasional terus meningkat, luas panen bertambah, dan pemerintah terus mendorong peningkatan ketahanan pangan nasional. Namun, di sisi lain, perubahan pola cuaca, musim yang semakin sulit diprediksi, hingga meningkatnya kejadian hidrometeorologi membuat akses terhadap air menjadi semakin penting. Semua ini menunjukkan bahwa tantangan kita tidak hanya menghasilkan air, tetapi memastikan air tersedia ketika tanaman membutuhkannya. Karena itu, ketika kita berbicara mengenai pompanisasi, sebenarnya kita tidak sedang berbicara hanya tentang pompa. Kita berbicara tentang bagaimana menghubungkan sumber air dengan kebutuhan tanaman. Namun, setelah air tersedia, muncul pertanyaan berikutnya. Energi apa yang akan digunakan untuk mengalirkan air tersebut? Selama bertahun-tahun, kita mengandalkan BBM, sebagian juga menggunakan listrik PLN, namun keduanya tentu memiliki kelebihan dan juga memiliki keterbatasan. Harga BBM berubah-ubah, distribusi BBM tidak selalu mudah, jaringan PLN belum menjangkau seluruh wilayah pertanian Indonesia. Sementara itu, Indonesia mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Inilah yang membuat energi surya menjadi salah satu energi alternatif yang sangat menarik, terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari jaringan listrik. Namun, tentu saja energi surya bukan solusi ajaib. Sistem ini harus dirancang dengan benar agar memberikan manfaat yang maksimal. Melalui webinar ini, kami ingin menunjukkan bahwa sistem pompa air tenaga surya dapat bekerja dan yang paling penting lagi, secara berkelanjutan. Karena menggunakan panel surya dan pompa saja
belum tentu menghasilkan produktivitas. Ada banyak faktor yang menentukan untuk keberhasilan, mulai dari sumber air, bagaimana kebutuhan air, berapa debit yang dibutuhkan, hingga berbagai macam pola operasi dan juga dampak-dampak lain yang mengakibatkan produktivitas pada pertanian. Mungkin untuk menyingkat waktu, izin kami memulai untuk pemaparan materi webinar pada hari ini. Hmm. Baik, kita mulai saja. Selamat datang di webinar Pempanisasi Berkelanjutan. Judul ini sengaja kami pakai menggunakan kata kerja ya, memompa dan menghasilkan. Karena yang perlu nanti kita lihat bukan hanya berapa pompa yang terpasang, tapi berapa air yang benar-benar sampai ke lahan pada waktu yang tepat dengan energi yang efisien. Materi ini izin ada berbagai macam data ya yang kami gabungkan, mulai data resmi dari pemerintah, kajian internasional, serta pengalaman kami di lapangan. Izin, mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa yang sebenarnya membatasi produktivitas pertanian kita hari ini? Oke, sudah terlihat ya di layar. Pertanian seringkali memang eh, dianggap sebagai urusan tanah, benih, pupuk. Namun, tanpa air yang tepat, faktor-faktor itu tidak akan banyak berarti. Dan kondisi lahan, kita bisa lihat ya di slide ini ya, menunjukkan hal yang sama secara sederhana. Lahan yang sama, hasil yang berbeda. Karena satu variabel, yaitu air. Pertanyaannya bukan hanya apakah ada air, tetapi apakah air itu hadir pada saat tanaman membutuhkan. Karena ini adalah titik awal dari apa yang akan kita bagi hari ini. Yang perlu kita lihat bukan hanya bagaimana ketersediaan air secara umum, tapi bagaimana kehandalan dan ketepatan waktu penyaluran ke lahan pertanian. Nah, di sini kita akan masuk pada konteks pangan nasional. Jadi, sebelum kita berbicara mengenai pompa dan energi, mungkin kita akan melihat sejenak mengenai data produksi pangan terkini. Menurut BPS, luas panen padi di 2025 tercatat kita memiliki 11,32 juta hektar dengan produksi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering atau setara dengan 34,69 juta ton beras untuk dikonsumsi. Kalau kita bandingkan dengan data di 2024, luas panen naik sebanyak 12,69% dan produksi naik sebanyak 13,29%. Ini adalah angka produksi, bukan kajian atribusi sebab akibat. Yang perlu kita lihat bukan hanya kenaikan ini disebabkan oleh satu faktor tunggal, karena BPS tidak menghitung kontribusi irigasi atau pompanisasi secara spesifik ya. Namun, tren ini memberikan konteks bahwa Indonesia butuh terus memperkuat produktivitas, dan air adalah salah satu variabel kunci di balik itu. Jadi kalau kita bisa lihat, ketersediaan air ya tidak dapat dilepaskan dari resiko iklim. Karena memang kalau kita ambil data dari BNPB pada tahun 2023,
mencatat bahwa terjadi 5.400 kejadian bencana. Di antara semua bencana itu, 99,35% diantaranya adalah bencana hidrometeorologi. Jadi ada macam-macam ya, ada karhutla, cuaca ekstrim, banjir, tanah longsor, hingga kekeringan. Dan dampaknya sangat nyata ya, berdampak kepada hingga 8,5 juta jiwa orang menderita dan perlu mengungsi. Nah, kita perlu berhati-hati di sini karena data ini tidak menyatakan bahwa seluruh kejadian disebabkan oleh perubahan iklim. Akan tetapi yang bisa kita katakan adalah di Indonesia kita menghadapi resiko hidrometeorologi yang tinggi. Dan resiko itu langsung mempengaruhi ke keandalan sumber air untuk pertanian-pertanian kita. Ini penting, kenapa? Karena semakin tidak menentu iklim, semakin strategis kemampuan kita untuk mengelola dan menyalurkan air secara terkendali. Jadi bukan hanya mengandalkan curah hujan. Jadi memang kita diuji ya di sini ya. Kita harus bisa secara strategis mempunyai kemampuan untuk mengelola dan menyalurkan air untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah, kalau kita lihat, air tidak hanya menentukan apakah tanaman tumbuh, tetapi kapan petani bisa menanam. Ketika air tersedia sesuai kebutuhan, petani dapat menanam lebih tepat waktu, sehingga resiko gagal tanam dapat kita kurangi. Dan indeks petanaman atau IP berpotensi meningkat. IP 100 berarti satu kali tanam dalam setahun. IP 200 dua kali dan seterusnya. Pertanyaannya adalah apakah kenaikan IP otomatis berarti kenaikan produksi dengan rasio yang sama? Jawabannya adalah tidak selalu. Kenaikan IP membuka potensi produksi, akan tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada banyak faktor, seperti varietas, hama, cuaca musim tanam berikutnya, sehingga disinilah konsep keberlanjutan menjadi penting. Karena air yang handal membuka peluang, ya, bukan menjamin hasil secara otomatis. Mungkin izin ya, saya pertebal ya. Jadi air yang handal akan membuka peluang, tapi tidak otomatis akan menjamin hasil yang akan lebih baik. Jadi kita coba lihat di sini. Salah satu bukti bahwa kehandalan air mengubah intensitas tanam datang dari rehabilitasi di daerah Karawang. Proyek ini berhasil merehabilitasi lebih dari 50.000 meter saluran ya, dan melayani lebih dari 4.000 hektar pada area-area ini, dengan tambahan luas tanam hingga 1.200 hektar. Indeks petanaman naik 179%. Saya ulangi ya, naik 179% menjadi 210%. Dari hasil panen diproyeksi naik dari 4 sampai 5 ton per hektar menjadi 5 sampai 6 ton per hektar. Nah, mungkin kita harus cek ya, ada kata diproyeksikan. Nah, ini adalah angka proyeksi. Jadi, seringkali memang kita harus menverifikasi realisasi di lapangan. Akan tetapi, yang perlu kita lihat bukan hanya perbaikan fisik saluran, tetapi bagaimana kehandalan air dapat mengubah keputusan petani mengenai kapan dan berapa kali menanam. Karena itu yang sangat fundamental ya. Nah, pola yang sama bisa kita lihat di dua wilayah lain. Di Banjarnegara
dan juga di Temanggung. Jadi IP naik dari 120 menjadi 240. Di Temanggung juga menaik dari 155 menjadi 210. Jadi infrastruktur air bukan hanya soal mengalirkan air dari titik A ke titik B, namun dapat mengubah intensitas pemanfaatan lahan secara nyata. Namun, ada satu catatan penting. Kedua kasus ini adalah kasus hasil rehabilitasi jaringan irigasi ya, bukan pompanisasi langsung yang bertenaga surya. Kami akan menampilkan menampilkannya nih ya untuk menunjukkan bagaimana izin kami menunjukkan kehandalan air dengan cara apapun yang dicapai mempunyai korelasi langsung dengan intensitas tanam. Nah, pertanyaannya bagi presentasi kita ini adalah pompanisasi bisa menjadi salah satu jalan menuju kehandalan air, terutama di lokasi yang tidak terjangkau oleh irigasi permanen. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu opsi penting yang untuk mendukung kehandalan air yang mana nanti akan berkorelasi langsung ke intensitas tanam. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana jika sumber air tersedia tetapi tidak berada di tempat atau waktu yang tepat? Jadi ya di banyak lokasi, di sungai, embung, atau long storage, sudah ada air, tetapi air itu tidak mengalir sendiri ya ke sawah yang lebih tinggi atau lebih jauh. Nah, di sini kita lihat bahwa solusi pomparisasi menjadi solusi untuk mengangkat air, memindahkan air dari sumber menuju lahan atau jaringan distribusi. Namun, pompanisasi ini bukan tujuan akhir. Kenapa? Karena pompanisasi adalah salah satu instrumen untuk mengatasi kesenjangan antara sumber air yang ada dan kebutuhan irigasi di lahan. Karena tidak selalu air berada di tempat yang tepat ataupun di waktu yang tepat. Karena kita harus mengusahakan itu. Ini penting karena banyak sekali ya diskusi publik memberlakukan atau mentreatment pompanisasi sebagai solusi itu sendiri. Padahal pompanisasi hanya alat penghubung untuk sistem holistik yang lebih besar. Namun, ya harus kita akui memang pompanisasi menjadi bagian penting ya dari agenda peningkatan produksi pangan nasional. Izin kami membagi data dari Kementerian Pertanian pada 2024. Jadi pada 2024 Kementerian Pertanian mengalokasikan 10.000 unit pompa air untuk 35 kabupaten kota di Jawa Tengah dan menyasar potensi sawah tada hujan minimal di 267.000 hektar. Jadi harapan dari program ini adalah mendorong IP ya dari sekitar IP 100 menuju ke IP 200. Kementan juga menyebutkan target tambahan produksi minimal 1,2 juta ton beras dengan harapan mencapai 1,5 juta ton. Nah, yang perlu kita lihat bukan hanya jumlah unit yang dialokasikan, tetapi target ini adalah target dan harapan pemerintah, bukan realisasi yang sudah terverifikasi. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa menghubungkan alokasi pompa dengan target produksi? Jawabannya adalah energi yang menggerakkan pompa itu sendiri. Nah, izin itu yang akan kita bahas selanjutnya. Bisa kita lihat di sini ya.
Setiap air yang menetes ya dari pompa itu membutuhkan energi dan energi membutuhkan biaya. Ada tiga model utama yang umum digunakan, yaitu menggunakan diesel yang mengambil bahan bakar minyak untuk menggerakkan pompa, jadi yang sangat umum ya. Yang kedua adalah menggunakan grid, jadi yang bergantung kepada jaringan PLN. Dan yang terakhir adalah penggunaan solar energi yang memanfaatkan panel surya. Jadi kita bisa lihat di sini ketiganya berbeda dalam sumber energi, biaya operasi, ketergantungan pasokan, kesesuaian lokasi, kebutuhan maintenance, emisi, dan ketahanannya terhadap gangguan. Nah, pertanyaannya adalah mana yang paling sesuai untuk konteks lahan dan lokasi tertentu. Jadi, kalau kita lihat, sebetulnya tidak ada jawaban tunggal yang benar untuk semua kasus. Jadi, memang kita harus secara komprehensif menilai mana yang paling sesuai. Yang jelas, biaya energi nasional yang presisi memerlukan sumber resmi yang mutakhir, dan kita di sini tidak bisa mengarang-arang angka tersebut. Yang bisa kita bahas di sini adalah bagaimana masing-masing model ini ya bekerja secara struktural dan mengapa penggunaan solar energi layak untuk dipertimbangkan secara serius. Nah, energi matahari sendiri dapat mengubah struktur biaya pompanisasi. Jadi memang kita harus akui bahwa CAPEX, jadi biaya investasi awal untuk solar energy project memang akan lebih tinggi di awalnya. Namun memang OPEX, jadi biaya operasional, energinya akan sangat rendah karena tidak ada pembelian berulang. Tidak ada pembelian BBM lagi, tidak ada pembelian untuk token listrik ataupun biaya listrik bulanan. Jadi kombinasi ini antara capex memang yang cukup tinggi dan opex yang sangat rendah membuka potensi biaya siklus hidup yang lebih rendah dibandingkan kalau kita head to head ya dengan pompa diesel, terutama dengan di lokasi-lokasi ya yang jauh dari jaringan PLN. Jadi, data dari FAO mencatatkan bahwa sistem pompa air tenaga surya menghasilkan energi bersih, tapi memang kita perlu berhati-hati bahwa tidak menghilangkan seluruh biaya dan kelayakannya tetap bergantung pada desain dan operasi yang benar. Namun yang kita lihat di sini yang perlu kita cermati ya adalah bukan hanya berapa biaya harga pompa di depan, tetapi bagaimana kita melihat biaya sepanjang umur pemakaian sistem. Nah, ini akan menjadi dasar cara kita berpikir untuk nanti ya kita akan membahas business case. Nah, kalau kita lihat di sini mengenai kecocokan antara pertanian dengan energi surya. Kalau kita lihat secara prinsip dan cara kerja, matahari menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk menggerakkan pompa, pompa mengangkat air, dan air menghidupi tanaman. Pada banyak sistem irigasi, kebutuhan perpompaan siang hari dapat dipenuhi langsung oleh produksi energi surya saat itu juga. Namun memang ada satu catatan, yaitu kebutuhan air tanaman ya pada setiap varietas tidak selalu sama dengan profil matahari. Jadi kita harus cek itu. Adapun juga faktor-faktor lain seperti perubahan cuaca dan di beberapa kasus kebutuhan air justru berlangsung pada malam hari.
Oleh karena itu, sistem memang harus dirancang betul-betul dengan kebutuhan air dan sumber air yang tersedia. Jadi bukan hanya dipasang berdasarkan ini ya, kapasitas panelnya, berapa besar pompa, namun juga memang harus melihat faktor-faktor tadi, yaitu kebutuhan air dan sumber air yang tersedia. Nah, ini adalah transisi penting menuju pembahasan berikutnya ya. Bagaimana kita bisa menyimpan hasil perpompaan siang hari untuk kebutuhan yang tidak selalu bertepatan dengan matahari. Untuk banyak aplikasi pompa yang kita butuhkan sebetulnya bukan listrik pada malam hari ya. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah air. Alurnya sederhana. Jadi bagaimana tadi mungkin sudah yang di slide sebelumnya ya. Panel surya mengambil energi dari matahari, menggerakkan pompa. Pompa mungkin yang beda di sini adalah pompa mengisi reservoir atau tandon. Dan dari sini air dialirkan ke lahan-lahan irigasi sesuai kebutuhan. Kapanpun waktunya. Nah, kita di sini akan coba bandingkan juga kenapa ada juga yang memikirkan atau mempunyai ini ya, inisiatif ya untuk mengcombine dengan menggunakan baterai. Nah, kita akan coba bandingkan ketika menggunakan dua pendekatan, yaitu kita menyimpan air dan menyimpan baterai, listrik di baterai. Ketika kita menggunakan water storage, penyimpanan air ya, water storage dapat menyediakan air pada malam hari tanpa harus menyimpan energi listrik di dalam baterai yang mahal dan pastinya butuh perawatan. Kalau kita lihat, ya kalau menggunakan baterai pastinya bisa juga digunakan di malam hari, akan tetapi membutuhkan ini ya biaya yang lebih mahal dan perawatan. Dengan satu catatan, kita tidak bisa menyatakan bahwa water storage selalu lebih murah daripada baterai secara umum, karena itu tetap bergantung ya tentang spesifik lokasi project, kebutuhan, dan ketersediaan lahan untuk water storage. Jadi memang harus kita pastikan bahwa kebutuhan di lapangan kita bisa benar-benar cek. Nah, ya, ini juga setelah kita bahas untuk pompa tenaga surya dan baterai, kita akan juga bahas mengenai yang paling penting ya, salah satu slide yang paling penting kita hari ini adalah energi bersih tidak otomatis berarti penggunaan air yang berkelanjutan. Jadi ini yang memang yang harus kami buka, kami jelaskan bahwa memang penggunaan irigasi surya, pompa-pompa tenaga surya, eh, tidak selalu berarti kita menggunakan air yang berkelanjutan karena banyak faktor. Bahkan justru data dari World Bank menemukan bahwa irigasi yang menggunakan pompa air tenaga surya karena OPEX-nya rendah ya, justru membuat petani terdorong untuk memompa air lebih banyak dan itu bisa menekan groundwater ketika itu terjadi tanpa kontrol. Jadi memang meskipun kita menggunakan pompa tenaga surya yang operasionalnya rendah, memang kita tetap harus mengelola dengan baik. Jadi mengelola air dan memanage air dengan baik. Karena efisiensi dan nanti ada juga ya tata kelola, monitoring itu akan menjadi kunci untuk penggunaan air yang berkelanjutan. Jadi tidak serta-merta kita menggunakan pompa tenaga surya berarti kita sudah menggunakan air yang berkelanjutan. Akan tetapi banyak sekali faktor-faktor yang lain. Nah, bagaimana supaya kita bisa dapat untuk air yang berkelanjutan ya? Solusinya memang kita harus mengoptimalkan tiga hal sekaligus.
airnya, energinya, dan pangannya. Nah, ini yang memang dikenal sebagai water energy food nexus ya. Di sisi air, kita bicara mengenai ketersediaan, debit, groundwater, water table, dan variasi musiman. Di sisi energi, kita berbicara pilihan antara diesel, grid, ataupun memang solar energi ya, yang paling efisien. Beserta kita lihat biayanya. Dan di sisi pangan, kita juga harus membicarakan jenis tanaman, intensitas tanamnya, hasil panen, serta berbagai macam faktor lain ya, seperti pendapatan petani dan ketahanan pangan juga. Jadi memang setiap keputusan irigasi, termasuk keputusan memasang pompa surya, selalu berdampak ya pada ketika sisi ini secara bersamaan. Yang perlu kita lihat bukan hanya di satu sisi, sebagai contoh ya energi murah, akan tetapi kita harus menyeimbangkan tiga sisi ini. Sehingga kerangka ini akan menjadi dasar bagi definisi pompanisasi berkelanjutan yang akan coba kita bahas lagi ya di slide ini. Nah, di sini kalau kita lihat untuk pompanisasi berkelanjutan, air berkelanjutan memang harus memenuhi 5P: produktif, power efficient, predictable, preserve water, dan juga permanently manageable. Jadi inilah faktor-faktor yang harus kita ini ya kita pegang ya ketika kita ingin melakukan air yang berkelanjutan atau pompanisasi yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat produktif, air harus menghasilkan produktivitas nyata ya. Power efisien, energi yang digunakan harus seefisien mungkin, predictable, biaya dan performa dapat diprediksi. Preserve water, jadi permompaan harus ya menjaga keberlanjutan sumber air, bukan hanya satu sisi yang mengeksploitasi. Dan permanently manageable, jadi sistem yang dapat dioperasikan, dirawat, dimonitor, dan dikelola dalam jangka panjang. Namun perlu ditekankan bahwa 5P ini adalah framework komunikasi yang kami susun ya untuk presentasi ini. Bukan standar resmi dari pemerintah ataupun dari lembaga-lembaga lain. Namun ini penting karena kami ingin peserta webinar ini juga memiliki kerangka berpikir yang jelas ya. Jadi kita bisa memiliki bayangan mengenai bagaimana jika kita ingin menghasilkan atau membuat pompanisasi ataupun air yang berkelanjutan. Nah, di sini kita akan coba pertajam mengenai solar pumping ya, solar water pump. Jadi memang eh, kita ambil tadi di 5P, solar pumping yang efektif. Jadi bukan hanya sekedar panel surya yang ditambahkan pompa. Ada rangkaian sistem yang lengkap, jadi panel surya, terus menghasilkan energi, energi melalui controller, controller mengatur ke pompa dan ke motor, air bergerak melalui pipa, disimpan di storage, terus dialirkan ke irigasi. Namun, ujungnya adalah bagaimana bisa menyokong tanaman. Nah, di seluruh rangkaian ini, kita bisa lengkapi dengan sensor, monitoring, dan kontrol. Jadi kita bisa eh, menjaga ya, melihat sistem memonitor sistem ini dan data berjalan sepanjang waktu untuk kita bisa lihat performanya. Dan kita bisa memastikan bahwa sistem bekerja sesuai kebutuhan. Nah, yang perlu kita lihat di sini bukan hanya komponen fisiknya, tetapi bahwa solar pumping pada dasarnya adalah water energy system, bukan hanya produk pompa yang berdiri sendiri. Nah, pemahaman ini penting karena kalau kita lihat eh, di layar ya, ada banyak sekali hal-hal teknis ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pompa modern memang harus mampu mengikuti kondisi matahari dan kebutuhan air secara dinamis. Karena kita tadi sudah sepakat ya bahwa yang
kita lihat yang kita jalankan itu memang harus sistem yang benar-benar memenuhi kebutuhan air, tidak hanya memompa airnya saja. Nah, di sini untuk Lawrence sendiri memang ada Lawrence PSG3, PS2 misalnya ya, yang mempunyai MPPT untuk mengoptimasi eh, harvesting ya, memanen energi dari matahari. Motor juga bisa dilihat, ada banyak sekali fitur-fitur seperti monitoring level air, sun sensor, sensor tekanan, water meter. Ini semua yang bisa membantu kita untuk memonitoring dan mencatat data untuk memastikan bahwa sistem kita berjalan dan berjalan untuk memenuhi kebutuhan yang disesuaikan ya dengan kondisi lapangan. Jadi, untuk sistem memang harapannya kita tidak hanya yang dapat mengalirkan air, karena kita pahami tadi bahwa sistem harus dapat memenuhi kebutuhan air dan kita bisa harus memverifikasi ya bahwa sistem tersebut bisa memenuhi kebutuhan secara tepat, baik dari secara waktu maupun secara jumlah. Nah, kalau kita lihat berkelanjutan bukan berarti harus 100% solar energi ya setiap saat. Ketika kebutuhan bisa sesuai dengan kondisi matahari, itu memang akan lebih baik. Akan tetapi pada prakteknya ada juga kondisi-kondisi yang membuat kita harus untuk memenuhi kebutuhan walaupun di luar kondisi optimal dari matahari. Jadi kita konteksnya sudah masuk ke ini ya, di pompa solar ya. Nah, di memang kontrol-kontrol Lorentz ada juga opsi-opsi kita untuk hybrid ya, hybrid dengan PLN. Mungkin di daerah-daerah yang sudah mendapatkan jaringan listrik ya, akan tetapi memang logiknya yang kita gunakan adalah tetap solar burst. Solar burst, jadi ketika produksi matahari cukup, sistem akan full berjalan dengan matahari. Jika kurang, sistem akan berkombinasi ya dengan grid atau generator. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan kritis, pasokan air juga tetap akan tersedia. Namun memang ini eh, ada di varian-varian Lorentz yang medium dan besar ya, sehingga eh, sistem dapat terus memenuhi kebutuhan air dengan kondisi apapun karena bisa berjalan dengan hybrid. Dan memang hybrid di Lawrence sendiri kita sudah cukup advance karena ada opsi untuk automatic blending. Jadi izin sebagai contoh ketika di lokasi membutuhkan air dengan jam operasi yang cukup panjang, mungkin komoditinya optimal mendapatkan air di malam hari, sore sampai malam, bukan pagi siang sore, tapi mungkin siang sore malam ya, sehingga memang eh, mutlak harus mendapatkan energi selain dari matahari. Dan ketika automatic blending ini akan sangat memudahkan. Kenapa? Ketika matahari masih tersedia, eh, energi yang diambil akan secara otomatis dari matahari ataupun matahari plus dengan PLN ataupun dari genset, sehingga kita masih bisa memaksimalkan kondisi ataupun energi dari matahari. Nah, kalau kita lihat, memang banyak sekali ya, banyak sekali sistem-sistem solar pumping yang ada ya. Namun ada satu faktor yang mungkin izin akan kami share di sini. Untuk solar water pump sudah selayaknya sistem ini sistem yang sangat advance ya, sangat detail. Dan oleh karena itu memang harusnya dari sisi desain pun harus sudah sangat dimatangkan. Jadi harapannya memang penggunaan energi terbarukan di solar water pump itu bisa dengan
detail, bahkan dari sisi desain. Nah, kami memang memudahkan kalau untuk Lawrence kita juga ada opsi menggunakan software khusus yang mana kita hanya perlu di sini ya tiga parameter data ya, yaitu lokasi untuk kami memperhitungkan profil radiasi matahari ya, terus total dynamic head dan selanjutnya adalah kebutuhan untuk perharinya. Nah, izin di sini juga eh, kita akan coba share ya. Di sini ada case study, jadi di Desa Adiraja di Jawa Tengah. Ini kita sistem yang terpasang tidak terlalu besar, hanya 12,3 kilowatt peak, akan tetapi mampu mengalirkan water kurang lebih sekitar 900 kubik ya per hari dan cukup banyak yang pemanfaatannya. Adapun juga untuk di desa Kandegan ya, di Purworejo, ini juga pemanfaatannya cukup efektif dengan energi PV yang kita pasang di 18 kWp, akan tetapi kita bisa mendeliver air hingga 1.500 meter kubik ya per hari ya. Jadi memang cukup terasa ini untuk hasilnya. Dari sebelumnya warga hanya mengandalkan tanda hujan, setelahnya pastinya bisa hingga dua ini ya, 2 kali masa tanam ya. Akan tetapi memang di sini kita lihat bahwa keberhasilan bukan hanya soal berapa air yang dipompa ya, tapi apa yang terjadi pada lahan setelah air tersedia. Jadi, kalaupun air sudah tersedia, tidak dimanfaatkan dengan baik, memang tidak akan optimal. Dan ini mungkin yang cukup besar jadi di Sinaga Uruk Pandiangan, Samosir ya. Jadi untuk energi yang kita ini ya, solar panel yang kita pasang sebanyak 66 kWp dan panjang pipa cukup jauh ini sekitar 6.000 meter ya, 6 kilometer, headnya 40 meter. Namun masih tetap bisa mendeliver air sebanyak 1.300 meter kubik per hari. Jadi sebelumnya memang masih bergantung kepada hujan. Di Pulau Samosir dikelilingi air, akan tetapi pemanfaatannya masih kurang, sehingga menjadi tantangan dan diselesaikan oleh sistem pompa air tenaga surya ini. Ini mungkin ini ya, ada juga opsi yang untuk yang lebih kecil. Jadi yang lebih kecil ini hanya 700 watt ya. Akan tetapi sangat efisien karena pemanfaatan dan tata kelolanya cukup baik menggunakan drip irrigation. Jadi lahan yang dialiri juga cukup luas hingga beberapa hektar hanya dengan menggunakan 700 watt. Nah, izin mungkin eh sambil kami ini ya tampilkan juga sedikit video mengenai yang lebih enaknya ya untuk yang kita perlihatkan tadi. Nah, ini yang di Adiraja ya.
Nah, izin itu untuk yang di ini ya, di Adiraja ya. Dan izin ini yang di Karandegan, di Purworejo. Nah, kita juga perlihatkan juga ya yang di Samosir bisa dilihat bahwa ini pas di pinggir Pulau Samosir ya, Danau Toba. Dan mungkin yang kakao bisa kita perlihatkan juga bagaimana bisa secara efisien pompanya digunakan untuk eh, ini ya ke kebun kakao ya. Nah, izin itu ya mungkin yang bisa dilihat ya yang untuk terpasang dan bagaimana berjalannya ya. Mungkin kita kembali ke slide yang awal. Izin kami share ulang. Jadi tadi ada 4 ya case study yang berjalan ya. Nah, ini yang kita ingin juga sharing ya bahwa pompa memang dipasang sekali, tapi performanya memang harus dikelola setiap hari. Jadi data yang real time ya, yang relevan harus kita dapatkan. Dan ini memang ada untuk kita di Lawrence, kita bisa dapatkan baik secara lokal maupun secara online ya. Jadi bisa kita dapatkan di lokal. Jadi kalau yang dekat kita bisa dengan Bluetooth, kita dengan aplikasi Farm Scanner atau Farm Assistant. Terus kalau jarak jauh kita bisa menggunakan Lawrence Global ya. Dan kenapa itu penting? Karena sekali lagi untuk keberlanjutan sebuah sistem sangat bergantung pada seberapa cepat masalah yang dapat dideteksi dan ditindaklanjuti. Jadi bukan hanya mengenai pemasangan setelah itu air keluar, akan tetapi juga harus dipastikan bahwa sistem bisa bekerja dengan baik
dan dengan quantity dan quality yang terus dijaga, dijaga kita ini. Nah, yang harus kita lihat juga untuk patokan keberhasilan itu bukan hanya dari jumlah pompa ataupun berapa air yang keluar. Pastinya yang kita lihat secara overall, secara holistik adalah bagaimana bisa menambah produktivitas dari petani itu sendiri. Dan kita harus comparing ya di sini ada namanya total cost of ownership. Jadi kita harus membandingkan secara overall total. Jangan hanya membandingkan biaya airnya saja. Nah, sorry, bandingkan harga pompanya saja, tapi harga airnya secara keseluruhan. Sehingga kita bisa memastikan secara economic value-nya apakah sistem kita itu memberikan benefit yang akan memberikan kita keberlanjutan alih-alih sistem yang terus-menerus menggerogoti kita secara finansial. Nah, ini kalau dari kami memang tahapan-tahapannya ya. Jadi mulai memastikan water assessment, agricultural assessment, terus untuk desain ya, hydraulic design, energi design, sistem desain, dan juga tidak hanya di situ akan tetapi juga nanti di sisi operation ya, operation monitoring dan yang paling penting juga impact-nya. Apakah sistem pompa yang kita punya berimpact kepada produktivitas? Karena itulah kunci dari kompanisasi yang berkelanjutan. Jadi ini bagian-bagiannya, kurang lebih detailnya yang tadi. Nah, ini dari banyak sekali tadi izin materi yang kami share, inti yang ingin kami sampaikan adalah jangan hanya memompa air. Akan tapi bagaimana kita bisa memompa produktivitas. Jadi memang energi surya bukan solusi ajaib ya. Akan tetapi energi surya memberikan peluang untuk membangun sistem pompanisasi yang lebih mandiri, efisien, dan juga rendah ketergantungan terhadap bahan bakar. Akan tetapi memang eh, ini juga akan tercapai jika faktor-faktor lainnya dikelola dengan baik dan dirancang sebagai satu sistem yang holistik. Jadi tujuan akhirnya kita bukan memompa lebih banyak air, mohon maaf. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan lebih banyak manfaat dari setiap tetes air dan setiap unit energi yang kita gunakan. Jadi bukan masalah kalau pompa ya, bukan masalah berapa banyak solar panel yang terpasang, berapa besar kapasitas pompa, tapi apakah air yang kita pompa bisa menghasilkan lebih banyak manfaat. Jadi kurang lebih seperti itu yang kami bagi. Izin untuk kami menutup sesi di pagi siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagi itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, silakan. Setelah ini kita ada sesi tanya jawab. Kami harap ada bisa kita ini ya diskusi yang ini ya, yang interaktif ya, supaya kita lebih memahami apa yang kita bahas di hari ini. Mungkin itu yang akan ingin kami sampaikan hari ini. Sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Dea selaku moderator. Baik, terima kasih atas materi dari Bapak Ardianto. Kepada Bapak Ibu peserta, sebelum memasuki tanya jawab, kami menginformasikan bahwa link absen telah dibagikan di kolom chat. Mohon untuk mengisi sebagai tanda kehadiran untuk registrasi, sertifikat, dan pengiriman materi, serta video recording webinar hari ini. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menulis pertanyaan di kolom chat, nanti akan langsung dibacakan oleh Bapak Adianto.
Mohon maaf tadi videonya ini ya, nggak ada suaranya ya tadi ya. Mungkin izin mungkin ini ya kita sedikit putar ulang ya yang video ada suaranya. Mohon maaf tadi ternyata belum enable. Tapi memang intinya di videonya memang ini sih yang di Adiraja maupun di lokasi-lokasi yang lain itu bagaimana sistem bisa ini ya terdeliver dengan baik dan bisa menghasilkan air yang bisa dimanfaatkan oleh warga ya. Mungkin yang sangat efisien yang di terakhir ya, yang untuk di Kolaka itu yang saya juga sangat highlight ya, bagaimana bisa pompa hanya 700 watt, akan tetapi dengan pengaturan air yang baik, dengan manage air dengan baik, bisa mendeliver hingga beberapa hektar. Itu yang menurut saya bisa menjadi milestone yang cukup menarik ya. Karena ketika kita bisa manage air dengan baik, air yang kita butuhkan presisi dan sistem yang kita butuhkan juga presisi, otomatis itu menjadi nanti ketika investasi awal maupun operasional bisa kita sangat tekan untuk biayanya. Terima kasih izin Bude ya untuk saya bisa memulai ini ya tanya jawab atau mungkin absensi mungkin di ini ya di Sambi mungkin Bapak Ibu mengisi absensi juga sambil saya ini ya baca untuk pertanyaan yang sudah masuk. Izin dari Pak Fajar Atmaja. Terima kasih Pak pertanyaannya. Apakah pompa Lawrence memiliki pompa yang power bisa AC/DC, kombinasi antara solar panel dengan listrik PLN ya, untuk kapasitas kecil atau yang umum dipasang oleh petani-petani lokal? Nah, izin Pak, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk kami, untuk portofolio produk yang bisa hybrid ya, hybrid dan hybrid blending, itu variatif Pak. Ada yang kecil, sampai besar. Jadi 150 watt hingga 100 kW ada. Tapi memang kita pisahkan ya antara 150 watt hingga 4 kW kemampuan hybrid itu hanya di switching Pak. Pak Fajar izin. Jadi nanti operasinya adalah ketika matahari ada, pompa akan berjalan full dengan matahari, akan tapi ketika matahari kurang optimal untuk menjalankan pompa ya, sistem akan secara otomatis berpindah ke PLN atau genset. Nah, akan tetapi untuk yang di atas 4 kW, jadi di 7 HP hingga 100 HP, pompa-pompa kami itu bisa eh, blending. Blending itu eh, langsung bercampur dengan antara matahari dengan PLN gitu. Dan izin bahkan untuk yang tren terbaru ya, untuk sekarang ini controller-controller kami yang PSK 3 seri-seri terbaru mulai 7 HP hingga nanti PSK 360 yang untuk 60 HP itu bisa dikombinasikan dengan pompa-pompa yang ada di pasaran selama 3 fase dan powernya sesuai dengan controller kami maupun ini ya baik wiringnya dia DOL ataupun star delta itu bisa menjadi opsi. Jadi itu menambah fleksibilitas. Jadi sebagai contoh mungkin di lokasi sudah ada pompa yang sudah berjalan ya dan hanya ingin dikonversi ke tenaga surya bisa menggunakan pompa-pompa controller-controller kami yang seri PSK 3 ataupun izin mungkin sudah ada ini ya pompa yang biasa dipakai sudah ada langganan untuk pompa merek ataupun ini ya toko tertentu akan tetapi pingin ditenaga suryakan bisa juga menggunakan controller PSK 3 kami. Dan meskipun menggunakan motor dan pompa yang non Lawrence ya, controller kami tetap full feature,
hybrid tetap bisa, semua fungsi bisa, bahkan hingga hybrid blending pun tetap bisa berjalan. Kurang lebih seperti itu Pak Fajar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Izin berikutnya di Pak Isam Ali untuk pertanyaan untuk penerapan di daerah pertanian, bagaimana sistem maintenance-nya? Apakah petani dapat melakukan perawatan sendiri atau membutuhkan teknisi khusus? Izin Pak Isam Ali untuk pompa air tenaga surya memang salah satu kelebihannya adalah lebih mudah untuk maintenance ya. Kenapa? Karena kita sebetulnya bisa bagi pompa menjadi dua bagian. Yang pertama bagian di electrical, mulai dari panel surya, pengkabelan, mounting hingga controller, dan di sisi mechanical, mechanical di sisi pompanya. Nah, untuk perawatan sendiri di sisi mechanical kurang lebih sama seperti pompa-pompa pada umumnya. Jadi kita lihat dulu kondisi air, apakah kondisi air cukup kondusif dan baik ya. Kalau airnya cukup jernih, tidak ada pengendapan kapur yang berlebih, pompa mungkin bisa setahun atau 2 tahun sekali diangkat untuk dibersihkan ketika penggunaan pompa deep well. Akan tetapi ketika kondisi air lebih buruk ya, ada endapan, ada lumpur atau sebagainya, lebih baik 6 bulan atau setahun sekali diangkat dibersihkan. Itu dari sisi mechanical. Nah, dari sisi electrical hampir tidak ada maintenance yang dibutuhkan di waktu-waktu pendek ya. Kalau dalam jangka waktu panjang, memang solar panel ini tidak ada part yang bergerak, dia hanya butuh dibersihkan, dibersihkan saja. Dan dalam waktu jangka panjang secara umum ya untuk sistem setelah penggunaan 10 tahun ya, mungkin 7 sampai 10 tahun, idealnya kita melakukan rewiring. Rewiring itu apa? Kita ganti ulang kabelnya. Kenapa? Khawatirnya kabel-kabel yang kita pasang ketika sudah berumur ya, 7 sampai 10 tahun terdapat isolation yang rusak dan nanti akan tidak hanya terjadi kebocoran arus akan tetapi bisa juga membahayakan bagi manusia. Jadi kurang lebih memang hanya sesederhana itu untuk eh, perawatannya, tidak perlu effort yang berlebih. Jadi memang untuk pompa tenaga surya memang kalau izin, ini ya dari kita tadi slide yang kami share, kami untuk pompa tenaga surya ini bukan solusi ajaib ya. Ini memang ada beberapa rekan-rekan memang seolah-olah adalah ini loh barang ajaib yang akan membantu nanti jadi gratis dan sebagainya. Memang eh, di satu sisi ada faktor yang kita dapat benefit, tapi di sisi lain memang ada juga keterbatasan. Dan sekali lagi, penggunaan pompa tenaga surya adalah membuka peluang, mempeluang kita untuk lebih menaikkan produktivitas, bukan serta-merta langsung menaikkan produktivitas. Ketika air sudah cukup, air sudah banyak, otomatis kita juga harus melakukan sesuatu. Jangan sampai nanti hubungannya dengan pola pakai ya. Pola pakai karena pompa tenaga surya memang airnya terus berjalan ya, pagi, siang, sore. Jadi pola pemakaian beda ketika kita menggunakan pompa listrik ataupun pompa genset. Kita hanya menggunakan pompa ketika membutuhkan. Akan tetapi penggunaan pompa tenaga surya tidak seperti itu. Pompa tenaga surya biasanya kita biarkan menyala pagi, siang, sore di setiap harinya. Dan itu menjadi PR bagi kita setelah air ada mengalir secara terus-menerus, apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas? Entah itu nanti bisa ini apa namanya? Kita menanam eh, varietas-varietas yang lebih produktif atau bisa kita kombinasi dan sebagainya itu banyak sekali opsi yang dimungkinkan karena kita sudah mendapatkan air yang cukup. Izin Bapak Ibu, apakah ada diskusi berikutnya yang bisa kita lanjutkan ya di pertanyaan ya? Silakan di share di kolom chat atau mungkin karena waktu sudah 11.22 ya.
Mohon maaf tadi sedikit panjang untuk materinya. Dari Mbak Dea sendiri, Bu Dea, apakah kita masih ada waktu atau berapa pertanyaan lagi yang bisa kita terima? Mungkin satu pertanyaan lagi, Bapak. Baik, Bu Dea, silakan Bapak Ibu untuk satu pertanyaan mungkin bisa dituliskan sebelum kita tutup ya. Dan jangan lupa untuk absensi, mohon bisa diisi karena absensi ini sendiri yang akan menjadi dasar untuk kami mengenerate ini ya, sertifikat ya. Oke, karena mungkin eh, belum ada. eh, oh ya, Sulistianto, izin ini Bapak atau Ibu ya? Berapa kebutuhan Apa biaya Pak? untuk Apa? pompa? Oh Bapak, iya, terima kasih Pak Sulistianto. Untuk kebutuhan pompa air PLTS dengan pompa 3 inch. Izin Pak, mungkin tergantung dari head ya Pak ya. Untuk head-head rendah, kita bisa pakai pompa-pompa yang energinya nggak banyak. Sehingga solar panelnya juga tidak butuh banyak. Dan investasi cost-nya juga nggak tinggi. Sebagai contoh, untuk pompa kami yang 2,2 kW, untuk head yang ini ya, untuk head yang rendah ya, yang mungkin 20 sampai 40 meter, itu di 120 juta itu dia bisa coba saya cek dulu, bisa hingga 100 kubik per hari. Nah, itu memang ini ya sangat variatif sekali ya. Dan mungkin kalau pompa-pompa yang ini, pompa yang lebih kecil, yang 700 watt, itu sebagai contoh yang tadi dipakai di Kolaka, itu kita hanya itu pompa mungkin di sekitar harga di 60-70 juta. It, dengan head contoh di 25 meter ya, itu ya, air yang dipompa satu harinya itu masih di sekitar 20 kubik. Jadi kalau izin Bapak Ibu tahu pompa ini tangki penguin ya yang warna biru, itu kan ada yang 600 mililiter ya. Nah, itu berarti ada 20 tangki gitu. Jadi memang cukup banyak air yang bisa dipompa. Nah, kalau head izin di dari Perumda Sandalwood ya di Sumba Timur, kalau head 5 meter justru dengan air yang ini ya yang cukup banyak bisa didapatkan dengan energi yang tidak terlalu banyak ini. Karena memang effortnya kita lebih rendah. Bisa menggunakan S1 700 yang hanya 60-70 juta. Cukup kecil. Dan mungkin di beberapa distributor kami ya, di beberapa momentum ya mungkin mereka juga menyediakan diskon yang lebih gitu. Nah, itu bisa sebagai contoh yang tadi ya, pompa di Kolaka ya. Sangat kecil pompanya, hanya 700 watt. Untuk PLTS PV terpasang juga mungkin hanya di 1,5 kW paling banyak, 700 lembar, 700 WP 2 lembar bisa, ataupun 650 2 lembar itu sudah cukup. Dan itu bisa memompa air cukup banyak ya, kalau dengan head 5 meter. Itu mungkin bisa hingga 25 kubik untuk perharinya. Oke, mungkin dengan pertanyaan dari Pak Sulistianto dan ini ya Perumda Sandalwood, izin mungkin kami akhiri untuk sesi webinar ini. Apabila ada pertanyaan, tidak hanya di forum ini, Bapak Ibu silakan kontak kami anytime. Kami akan bantu semaksimal mungkin. Dan izin untuk ini ya, untuk kami juga infokan bahwa di Surya Kua kami tidak
ini ya melakukan penjualan langsung, akan tetapi melalui partner-partner distributor kami. Ketika nanti Bapak Ibu ada permintaan, izin akan kami teruskan ke partner-partner distributor kami. Karena mereka juga yang ini ya banyak program juga, ada juga mungkin diskon-diskon yang bisa didapatkan dari mereka. Mungkin saya kembalikan lagi ke Budaya. Baik, terima kasih kepada Pak Ardianto sebagai pemateri, serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam webinar ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dalam mendukung pemanfaatan energi terbarukan untuk irigasi dan swasembada pangan. Dan sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita abadikan momen dengan sesi foto bersama. Mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah memanfaatkan waktunya dengan bergabung dengan kami di acara webinar hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih Pada tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera I mendapatkan alokasi dana Inpres tahap kedua untuk program jaringan irigasi air tanah atau JIAT di beberapa lokasi. BWS Sumatera I mulai menerapkan dengan model pompa air tenaga surya